Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan mengenalkan Pak Camat serta jajarannya Pak Korwil, Ketua PGRI, K3S dan KKS. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah TK, mana TK? TK itu sama apa? Kasubag ruangannya, bendaharanya. Terima kasih Bu. Kenapa saya tanya TK, Bapak dan Ibu? Waktu saya Kadis Dipora, TK-TK swasta ini ada program penegrian. Ini udah saya tanda tangani, tapi setelah saya jadi inspektur nggak tahu ini tidak lanjutnya. Karena waktu itu saya punya obsesi seperti piramida gitu. TK, SD, SMP buat kerjasama. Lulus TK ke SMP, lulus TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Itu udah saya tanda tangan Pak Korwin. Saya tanya baru satu ya. Padahal obsesi saya ingin minimal satu desa satu TK negeri. Karena dari bawah kan fondasi milenial itu harus dari bawah. Pendidikan itu dari dasar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD, dari mana Kepala Sekolah SD -nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Coba dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Satu lagi. PLT. Oh, berarti terkena 2. Berarti terkena 2. Hati-hati kalau jadi PLT, hati-hati. Karena berbagi hati. SMP 1, 2. Diwakili berarti ya. Kepala sekolah yang mana Pak? Di Padimang Pak. Acara? Ada acara keluarga kami nggak bisa ditinggalin. Apa keluarganya? Tidak bisa ditinggalkan. Harus tahu apakah misalnya lagi kedaruratan. Ini acara penting. Inspektur datang sendiri jauh-jauh. Masa acara keluarga? Tapi tanya dulu ya. Kalau kedaruratan Bapak maklum, saya maklum. Tapi kalau misalnya hanya alasan keluarga, nanti keluarga yang mana? Ya, ditelepon aja Pak Inspektur kangen. Hadir langsung. Yang saya hormati juga bendahara TK, SD, SMP, juga tim kami yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tim kami juga bisa on terus ya, on frekuensi. Karena dibatasi waktu ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, kami juga dengan tim lengkap. Jadi Pak Ari ini sebelah kanan saya sebagai wakil penanggung jawab. Jabatannya adalah PLT Irban 4 dan auditor Madya. Jadi setara dengan camat Ari ini, setara Madya. Karena Madya ya. Terus juga Pak Fariha Amini. Oh, Ibu Fariha. Oh, Fariha, Ibu Bapak ya. Bu Fani ya, saya panggilnya Bu Fani ya. Pengendali teknis. Berdiri dong Bu Fani. Biar kenal. Nah, ini Bu Fani. Bu Ayu. Sudah kenal, belum kenalan nanti. Ketua tim. Ya. Jadi kalau ketua tim itu harus dijaga. Jangan sampai ketuanya keketuaan gitu. Nur Iris, berdiri biar kenal dulu. Ketua tim, anggota. Terus Pak Ahmad Bahrudin, masih izin ya? Ya. Pak Habib.
Pak B ini dari Irban 1 baru kemarin saya tangan pindahkan ke Irban 4 ya. Karena kami pun pemetaan auditor itu sesuai dengan kualifikasi. Kalau menangani hukum ada sarjana hukum, konstruksi sarjana teknik, akuntansi ada, dan sebagainya ya, sesuai dengan kualifikasinya. Pak Ajan, nah, ini Pak Ajan, ST ya, udah kalau nanganin konstruksi Pak Ajan. Terus juga Pak Andri, nah ini Pak Andri. Terus Bu Misdar, nah ini kalau nanganin hukum Pak Bu Misdar. Apalagi serba dihukum nanti. Pak Irfan, nah ya Pak Irfan. Terus juga Bu Ajeng, nah, Bu Ajeng ya. Terus Bu Syakira, ya. Ini juara pertama karaoke kemarin, Bu RI, ya. Oh, itu. Juara 1, enggak juara 3 nih. Nanti juara 1 tahun depan. Soalnya yang menilainya saya nih. Nah ini juara tata boga ini juaranya. Sudah ya dikenalkan ya, dalam kami ya. Ini tim kami, Bapak dan Ibu semua, karena ruang lingkupnya luas, makanya Bapak dan Ibu semua untuk gerak cepat. Ya, gerak cepat. Apabila dihubungi oleh tim kami, oleh anggota kami, handphonenya harus on frekuensi. Kalau selesai, katakan selesai. Kalau tidak, jawab juga. Ini saya sampaikan kebiasaan kita. Ya, saya ingin merubah mindset itu. Apabila belum selesai, handphone, WA nggak dibalas. Ya. Tapi kalau saya sudah merubah diri dari dulu. Kemarin ditelepon oleh KPK, Pak Inspektur, saya mau ke Pandeglang. Oh siap, datanya Pak baru 20%, yang 80% kendalanya A, B, C, D. Oh ya terima kasih Pak Inspektur. Malamnya telepon, mohon maaf Pak Inspektur, karena kondisi banyak demo, saya belum bisa ke Pandeglang. Oh iya Pak, sekalian saya sampaikan bahwa di Pandeglang pun sama memanas, kan nggak jadi ke Pandeglang. Dengan kekuatan komunikasi akhirnya kan, oh iya, padahal mereka Pandeglang mau potensi. Kan gitu, berbohong demi kebaikan kan boleh ya. Tapi jangan kesering kan berbohong. Jadi itu bagian komunikasi kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara pribadi pada saat menyampaikan Pak ke Cibaliung, saya jadwal dulu. 2 jadwal hari ini saya cancel, ya. Saya ke Cibaliung. Kemarin saya ke Bojong, sebelumnya ke Cimanggu. Hari Kamis kita ada standby di pelatihan sendiri di Inspektorat. Jadi dengan Pak Korwil ini kita sama-sama bergerak cepat ya Pak Korwil ya. Nah ini saya ini. Soalnya apa Bapak dan Ibu semua, Cibaliung itu selalu viral. Selalu ada aja yang viral. Makanya dengan viralisasi itu harus dibangun dengan komunikasi yang cepat. Kemarin rame sekolah ya walaupun bukan kewenangan kita ya, di hutan. Tapi kan di brandingnya bahwa tidak hadirnya pemerintah seolah-olah punya pemerintah. Ya, makanya dijawab lagi dengan komunikasi dengan data. Sampai Bu Bupati atensi ke saya. Pak Inspektur tugaskan, dampingi. Saya tugaskan tuh Irban 1. Karena Bu Bupati memakai patwar, Irban saya tidak. Ibu Bupati sudah nyampe dan kali-kali ketemu di depan. Kata Bupati, mau kemana Pak Sudi? Saya diperintah Pak Inspektur dampingi. Udah pulang lagi katanya. Pak Ibu juga gembes. Nah ya, Ibu juga kerikulan di jalan. Jadi Bapak dan Ibu, kami sebelum ke materi yang disampaikan nanti oleh Pak Irban, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu semua. Yang pertama nih, hasil temuan BPK RI tahun 2024 atas audit BOS ya sangat signifikan peningkatan pertanggungjawabannya. Tepuk tangan buat kepada Ibu semua. Dibanding 2023.
2003 kenapa? Wah, ini salah banget. Kenapa 2003? Karena waktu itu saya Kadisdikpora, inspekturnya Ibu Dewi. Ibu Dewi sering telepon saya. Pak Inspektur ini, oh siap. Inspektur ini siap. Ternyata datanya saja. Pada saat ditanya oleh BPK, ketua tim, ini apa? Mohon maaf Pak, saya operator. Mohon maaf, saya disuruh oleh kepala sekolah. Artinya Bapak dan Ibu semua, nanti pada saat wawancara oleh tim kami, tugaskan yang mengetahui, tugaskan yang memahami. Karena Pak Camat di satu desa, Bu Riris pengalaman ke laporan ke saya, di satu desa, karena personil desa itu tidak ada di tempat karena keserang oleh kepala desa, damping itu inspektorat. Kasihan tuh Bu Riris, ngukur pekerjaan diukur dibandingkan dengan gambar dan kok nggak cocok. Ternyata yang diukur oleh tim kami itu pekerjaan Perkim. Ditunjukkan pekerjaan kami yang ditugaskan oleh kepala desa tidak tahu mana yang dibangunnya. Kata saya Bu Riris, sabar ya. Bu Riris sabar ya. Udah kepanasan udah diukur. Jadi tolong Bapak dan Ibu ya, yang mengetahui itu yang dijelaskan kepada tim kami. Yang pertama. Yang kedua, ada beberapa yang harus diperbaiki. Ya. Hasil temuan BPKR itu mudah-mudahan tidak berulang. Pembayaran honor yang belum ada NUPTK-nya. Ya. Terus ada belanja tidak ada disiplin. Ya. Terus juga pajaknya. Kemarin itu yang signifikan itu adalah bayar jasa internet. Ya. Supaya tidak berulang. Ya, supaya tidak berulang. Karena akan cek lagi seperti itu untuk tahun depannya. Hasil evaluasi BPKP tadi BPK ya, hasil evaluasi BPKP Bapak dan Ibu semua ada ditemukan di sekolah SMP, tapi tidak di sini. Ya. Tapi saya akan sebutkan juga. Beli, menurut kita memang kurang. Whiteboard kan tercatat tuh. Ternyata tidak digunakan, disimpan di gudang. Kan dicek oleh BPK. Kartu inventaris barang dengan pembelian, belinya 10, pas digunakan hanya 2, 8 disimpan di gudang. Artinya apa yang dibelanjakan kan tidak termanfaatkan. Betul tidak ada unsur korupsi, tidak ada, barangnya ada, tapi tidak ada manfaat yang ada disimpan di gudang, lapuk dan sebagainya. Mohon Bapak dan Ibu semua, hal-hal yang menurut kita sepele itu bisa diangkat, ternyata diangkat. Hasil evaluasi untungnya oleh BPKP bukan oleh BPKRI, ya oleh BPKP Banten. Selanjutnya Bapak dan Ibu kami sampaikan terkait dengan publikasi. Kadang-kadang Bapak dan Ibu ini tidak mau bermedsos kan? Atau ada yang bermedsos? Ada yang punya YouTube? 1. TikTok? Ada? Ya. Baca doang Pak. Kepala sekolah baca doang. Ya, ada yang IG? Ada. Bukan pribadi, sekolah ya? Sekolah maksudnya. Oke, pada kesempatan ini Pak Korwil ya, nanti pada saat proses nanti teman-teman kami dari auditor, saya ingin pastikan sekolah memiliki akun media sosial. Bapak dan Ibu semua, saya ilustrasikan dengan kegiatan pribadi saya dan kedinasan. Setiap kegiatan saya masukkan Facebook, IG, TikTok, dan YouTube. Saya YouTuber, ya, sudah tahu lah. Tapi belum sampai ke 3.000, baru 1.536 subscribe. Bumdesnya Desa Badung, Kecamatan Banjar, subscribe-nya 3.000. Sudah mendapatkan penghasilan per bulan 1 juta minimal. Gampang kalau kita mah. Ada SD totalnya tadi 20 SD, SMP-nya 3, TK-nya 1. Buat YouTube. Perintahkan sama kepala sekolah, Bapak dan Ibu, anak-anak subscribe. Menang 3.000. Bulan depannya baru 1 juta. Kan lumayan untuk. Kan WiFi-nya jalan kan masing-masing? Ya, nanti saya minta laporan nih Pak Ari, perintah saya ada akun medsos. Bukan kepala sekolah yang megang, operator saja.
Nah, caranya adalah Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu. Kalau membuat videonya bukan potret tapi landscape, minimal 1 menit minimal. Ada komentar kepala sekolah, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya kepala sekolah SDA sedang melakukan kegiatan ini. Langsung kegiatan minimal 1 menit, langsung share ke YouTube, ke TikTok dan lain sebagainya. Jadi suatu saat pada saat orang nanya, Pak Kepala Sekolah kemana aja? Tuh hari ini di sana. Saya pun demikian Bapak dan Ibu. Namanya istri atau perempuan itu kan kekuatan ilmunya lebih tinggi di atas laki-laki. Kekuatan ingatan. Ayah kemana? Oh saya ke Cibaliung. Suatu saat ditanya kita lagi kemana? Tapi kalau dari YouTube, lu lihat aja YouTube. Nggak perlu dikata jauh lagi. Acaranya kemana, sama siapa, kegiatannya kemana? Oh banyak cerita. Tapi manakala tidak ada arsip digital, repot ngejelasinnya. Ke dapur dia tanya kemana ya? Ke tengah ditanya lagi. Ya, besoknya ditanya lagi. Ya nggak Bu? Suka tanya gitu kayak suami. Apalagi datang biasa jam 4, datang jam 7 malam. Pacarnya pasti terang sama istrinya. Ya. Di mana? Cibaliungnya di mana? Oh detil. Kirim dong YouTube, kirim mapnya lu pada detil banget ya. Jadi pacaran itu tidak takut sama istri, tidak takut. Cuma istrinya terlalu berani sama Yang ketiga, maksud kami ke sini Peserti untuk memastikan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung laporan bos. Kalau misalnya pasti ya sudah. Tadi pacaran betul. Apabila covernya sudah meyakinkan, kayak dulu kita suka ujian karya ilmiah, wah ini judulnya udah oke, udah bagus, udah pasti itu bagus. Padahal belum tentu juga. Tapi branding depannya dulu, covernya dulu. Jadi covernya laporan, pertanggungjawaban, wah udah rapi, dibuka terus data isi segala macam, lampiran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah kami ini juga memastikan ya, apakah pelaksanaan di BOS ini ada berdampak tidak? Sasarannya berdampak tidak? Nanti kita pastikan juga. Apakah gurunya program-programnya berjalan atau tidak, kan seperti itu. Siswanya bagaimana? Jangan sampai begini Bapak dan Ibu semua. Ada SPJ pemeliharaan bangunan, setelah dicek, cek ke mana? Bocor mah iya, keramik mah melentung. Kami akan memastikan juga apabila ada pemeliharaan. Dan Bapak dan Ibu pastikan juga penata usahaan. Saya sering mendapatkan laporan dari para auditor, BKU-nya tidak sama dengan rekening koran, kas tunainya, kas banknya, bukti-buktinya tercecer. Makanya saya mengharapkan nanti secara teknis oleh Pak Irban semua di PDF-kan supaya digitalnya ada lengkap. Ya, PDF biar lebih mudah. Untuk memastikan juga linearitas dari mulai perencanaan, penganggaran, ya pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami ingin juga memastikan aset-aset di sekolah, pencatatannya, apakah memang lengkap dengan kartu inventaris keuangannya, kartu barangnya, inventarisnya dan sebagainya. Dan kami juga pastikan